na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Sahabat ashabul yamin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, bahwasanya kita sekalian di malam hari ini masih diberi kesehatan, diberi kesempatan dan dikarunia kenikmatan yang sempurna adalah iman dan Islam. Jadi nikmat yang sempurna itu hanyalah iman dan Islam. Yang lainnya Allah sampaikan dicukupkan. Al-Maidah ayat 3 sampaikan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi yang sempurna itu iman dan Islam. Kalau karunia lain Allah cukupkan, tidak disebut. Sengaja Allah cukupkan. Hadirin rahimakumullah, hancak kita setelah berapa 2 pekan ya. Libur wae 2 pekan. Setahun ya. Sekarang sudah tahun 2025 ya. Intinya nanti kita akan bahas tentang masih Al-Buruj ya. Gugusan bintang, sekarang 2 ayat saja, insyaallah ayat 10 dan ayat 11 saja. Kan kita bahas yang saya awali dengan sambil menunggu Ustaz Abaidillah. Ayo ya telah saya bahwa di pertemuan yang lalu sampaikan prinsip-prinsip beragama ya. Ada 5. Sekarang ada masih ingat ya Ustaz? Sekarang ada prinsip dalam akidah seorang muslim. Jadi prinsip-prinsip ini disampaikan atau dibuat, disusun oleh para ulama untuk memagari generasi berikutnya agar tidak tersesat ya, agar tidak lengah dan jatuh ke jurang kehinaan dan kecelakaan. Prinsip seorang akidah seorang muslim itu ada 3 ya. Yang pertama adalah tauhid yang bersih dari syirik. Ya. Ketauhidan yang bersih dari syirik. Karena ketika syirik maka itu adalah ladulmun adim. Inna syirka ladulmun, ada kedoliman yang paling besar. Gitu. Dan karena syirik itu ayah batonna amaluka. Kalau orang yang musyrik itu tertolak seluruh amalnya. Nah, itu yang pertama, bersih dari syirik tauhidnya. Ya. Maka prinsip pertama itu. Dan Rasulullah SAW beserta para sahabatnya dalam beberapa hadis sampaikan bahwa pelajaran pertama untuk anak-anak kita adalah ketauhidan. Itu utama sekali. Kemudian Al-Quran. Belum belajar matematika belum. Jadi utamakan itu. Anak meyakini ya, dalam hatinya bahwa dia ciptaan Allah. Jadi semua sesuatu itu dalam rangka prinsip yang kedua yaitu taat kepada Allah. Kalau yang pertama dalilnya At-Taubah ayat 31. Dalilnya. Yang kedua dalilnya Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyim. Itu ya, prinsip yang kedua, taatnya karena Allah, kepada Allah saja. Kalau dia taat pada orang tua dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa taat pada orang tua? Karena Allah yang menyuruhnya. Istri kenapa taat pada suaminya? Karena Allah menyuruhnya. Semua aktivitas itu hanya karena Allah saja. Nah, itu yang akan mendapatkan kenikmatan halawatul iman. Nikmatnya iman. Mencintai itu karena Allah, membenci juga karena Allah. Gitu ya. Jadi orang-orang yang mendapatkan halawatul iman, manisnya iman itu yang pertama karena mereka hanya taat kepada Allah saja.
mentaati orang lain, mencintai dan membenci itu karena Allah saja. Yang ketiga, dia membenci kemaksiatan. Dia membenci kemaksiatan. Seperti dia enggannya masuk neraka. Itu orang-orang seperti itu merupakan halawatul iman, manisnya iman. Ya. Suami juga mencari rezeki nafkah karena Allah, bukan karena kecantikannya. Kalau karena kecantikannya, ketika istrinya tidak cantik lagi, berhenti mencari nafkahnya. Tidak seperti itu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu alaihi. Jadi kita itu, laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan, ya. Bukan karena kejayaan dan kejagoan kita, tapi pertama karena Allah yang melebihkan kita. Allah kan dilebihkan, berpikir lebih cepat, tenaga lebih kuat, itu dari Allah teh. Ulah soya atau menang sendiri. Ya, gitu. Yang kedua karena kita memberi kepada mereka nafkah. Itunya gitu. Dua itu sebab kita oleh Allah dilebihkan jadi pemimpin di antara wanita itu. Pertama karena kita memang diberi karunia oleh Allah kelebihan. Yang kedua karena kita berkewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Jadi kelebihan kita gunakan untuk itu. Tapi ulah mutafifin, ulah licik. Hak-haknya kita minta kepada perempuan, kewajiban pokok, tak gitu lagi. Makna dari qawamun 'ala nisa itu kita harus lebih cerdas. Bahwa perempuan itu mempunyai 3 sifat lemah. Satu, lemah akalnya. Kata Nabi itu. Bukan berarti bodoh, tapi dia mendahulukan rasa dari akalnya. Itu lemah akalnya. Kedua, perempuan itu lemah perasaannya, berbari leweh, karena terbuat dari dalam bentuk yang bengkok. Itu kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan bengkok terus. Gitu. Makanya bersabarlah dalam kebengkokannya. Gitu. Nah, laki-laki yang qawwamuna 'alan nisa seperti itu, harus tahu itu kelemahan perempuan. Yang ketiga, perempuan mah yakfurnal asir, kata Nabi. Jadi perempuan mah suka mengkufuri nikmat dari suami. Jadi kalau orang berbuat kebaikan pada mereka, satu kali saja berbuat salah, hilang kebaikan kita teh. Cek perempuan mah gitu. Nah, kita sebagai laki-laki harus paham itu, harus paham. Karena kawamun kita pemimpin harus paham pada rakyatnya. Karena perempuan itu lemah akalnya, atau kita didik, kita yang berkewajiban mendidik. Itu pula, saya lebih pintar, lebih jago. Jadi itu menghina, bukan menghinakan, malah menyayangi mereka karena mereka mendahulukan rasanya. Kita didik agar mereka berpengetahuan. Gitu. Karena perempuan itu yakfurnal asir, sok melupakan kebaikan kita, maka jangan berhenti berbuat baik. Gitu. Jangan disalah-salahkan perempuan teh. Kalau perempuan itu perasaannya seperti itu langsung yang bengkok, gitunya, gitu. Jadi kuat menerima keluhan, kuat menerima kesusahan, gitu. Maka kita yang harus menghiburnya. Kan tulang rusuk di sini, bukan tulang punggung. Jangan disuruh-suruh yang berat-berat. Dilindungi di depan, didekap, dipeluk, dicintai, disayangi. Mun perempuan jerawat cerewet, ibu terido dan sebagainya, ibu serahkan sia. Kita sifat perempuan ya. Laki-laki harus kawam, harus cerdas. No, serahkan sia. Lain gitu kan tuh. Itu. Kalau perempuan mencerit ingin dicerai, kita kan bukan ingin dicerai sebenarnya mah. Itu kan cara berbicaranya yang salah. Dia ingin dipeluk, ingin diberi gitu. Di kulatang kuliting, dikeluk, dirayu, tah, dua tepuk, beres, tapi semua jadi, kira-kira semua. Ulah jadi bodoh orang, apa perempuan seperti itu. Kita paham begitulah perempuan sifatnya dari Rasul. Kita laki-laki qawwamun 'alan nisa, pemimpin harus tahu bagaimana keluhan rakyatnya, keluhan istrinya. Idealnya begitu. Ya. Itu. Jadi taatnya memberikan pada istri itu bukan karena dia meminta, bukan karena dia butuh, dan bukan karena yang lain. Karena Allah memerintahkan bahwa dia itu kewajiban kita untuk memberikan nafkah gitu. Karena Allah itu. Itu dari asalnya dari tauhid itu. Ya, itu tauhid pertama adalah bebas dari musyrik, yang keduanya adalah taat itu dalam rangka kepada Allah. Kalau sudah itu maka tidak akan ada pikir dulu
pertimbangkan dulu mohon, tapi akan menyampaikan sami'na wa ata'na, kan Allah yang menyuruhnya. Gitu. Saya sampaikan pada ibu-ibu juga, perempuan berbeda kalimatnya dengan bapak-bapak. Kalau ke ibu sampaikan apapun perintah suami ikuti, ya, karena itu perintah Allah, bukan karena perintah suami. Itu seandainya manusia boleh menyembah manusia, akan aku perintahkan kata Rasul agar istri itu menyembah suaminya, saking harus taatnya. Yakinkan karena Allah, bukan karena suami. Sebab seperti kita tadi, kalau kita mau mencari nafkah buat istri-istri kita, gitu ya. Kalau bukan karena Allah, rugi. Ya. Kalau ingin pelukan istri yang cantik, nggak usah menikah. Masih banyak di luar sana yang lebih cantik, bisa gantikan dan lebih murah itu. Ya, itu. Tapi bukan itu, ya. Bukan seksual seperti binatang. Kita itu punya ruh, punya rasa, dan punya iman tadi. Nah, ini iman yang kedua itu. Ya, prinsip akidah Islam yang kedua adalah taat karena Allah. Istri pun taat karena Allah. Kembali di pensiun gaji leutik dibanding kedot, dibanding petot, kembali taat istri kita. Ka suami teh. Suami teh mau adit, kasep namakan kurang modal, kembali kurang modal oke. Taat bukan karena dianya tapi karena Allahnya, kan begitu. Istri yang salehah kan begitu. Yang ketiga, prinsip akidah seorang muslim yang ketiga dalilnya Al-Mumtahanah ayat 4, ya, itu kita berlepas diri, bariuna atau buraun, lepas, ya, dari orang-orang yang syirik dan dari pelaku-pelaku syirik. Ya. Pula ayat kaitan dengan mereka-mereka. Ya. Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu. Ayahandanya tapi syirik. Aku berlepas diri. Begitu. Ya. Nah, pemimpinnya walaupun atasan kita, ya, bos kita, tapi dia syirik, lepas. Ya, lepas saja. Ya, siapapun lepas. Itu adalah prinsip akidah seorang muslim. Nanti akan kita bahas sesuai dengan apa yang kita akan bahas mengenai surah Al-Buruj ayat 10 dan ayat 11 ini. Jadi ulangi lagi, prinsip akidah seorang muslim itu ada 3. Ustaz Ubaidillah. Yang pertama, tauhid bebas dari syirik. Dalilnya atau ayat 31. Yang kedua, taat kepada Allah, ya, itu Allah saja. Nah, itu surah Al-Baqarah ayat 5. Dan terakhir yang ketiga, bebaskan diri dari orang musyrik dan pelaku musyrik, ya, itu Al-Mumtahanah ayat 4 gitu. Kalau pertemuan yang lalu prinsip 5 prinsip Islam, ya. Insya Allah lupa ya. Kalau bang ya, apa ya. Ya, lanjutkan sekarang. Silakan Ustaz Abai dulu membacakan 2 ayat saja. Ustaz, Al-Buruj 10-11 saja. Semangat, para rajang Ustaz. Nah, cekaplah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi. Mana? Al-Buruj ayat 10. Ah, eta tahu aku mah. Bingung betul. Tahu ya, tahu ya. Iya, enggak ada ngatur dulu kan. Dites dulu. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam. Falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq.
ada bagaimana? Keluar teuing. Insyaallah. Innal ladzina fatanu. Sungguh orang-orang yang mendatangkan cobaan. Al-mu'minina wal mu'minat. Pada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Tsumma lam yatubu. Kemudian mereka tidak bertobat. Falahum adzabu jahannam. Maka bagi mereka ada azab jahannam. Walahum adzabul hariq. Dan mereka akan mendapat azab yang membakar. Innal ladzina amanu. Sungguh orang-orang yang beriman. Wa amilus solihati. Dan beramal saleh. Lahum. Bagi mereka. Jannatun. Akan mendapatkan surga. Tajri min tahtiha. Yang mengalir di bawah surga itu. Al-anharu. Sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang agung. Hadirin ikhwan rahimakumullah. Surah Al-Buruj ayat 10 dan 11 ini adalah melanjutkan ayat-ayat sebelumnya tentang ashabul awas lain dia sama udud. Ashabul ukhdud. Apa arti ukhdud teh? Tos hilap. Ya. Yang membuat parit. Nah jadi lebang kabeh itu. Ya, dari ayat ini, ayat yang ke-10, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, sesungguhnya orang-orang yang sengaja membuat fitan itu ujian, ya, cobaan, gangguan, ya, itu bencana, membunuh, menyiksa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, summalam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Dalam Islam dosa sebesar apapun beres dengan tobat, ya, semuanya beres dengan tobat, ya. Jangankan yang dosanya kecil, dosanya besar, ya, karunia Allah itu melebihi azabnya, ya. Nah itu mereka tidak bertobat, ya. Falahum adzabu jahannam, maka bagi mereka ada azab jahannam. Jahannam itu adalah neraka yang paling panas, ya, bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang meninggalkan sholat, ya. Dulu mah suka dinyanyikan ketika abdi kecil, ya. Mantarka sholatan khamsin amdan muta'amidan fajaja'uhum jahannam khalidan fiha. Sahajal meninggal sholat 5 waktu tur dihajar, maka dibalas dilangkeun dina neraka jahanam. Nah yang pun khalidan kekal. Kenapa? Itu hadis itu, ya, bagi yang sholat itu menjadi kufur, ya, hati-hati dengan sholat. Maka kalau kita tidak henti-hentinya pada anak-anak kita mewasiatkan sholat, Nabi Ibrahim pun mewasiatkan salat pada anak-anaknya, ya, hati-hati dengan salat, ya, gitu. Dan anehnya, ya, karena pahalanya besar dan menjadikan ciri keislaman, maka orang-orang anak-anak hoream dengan salat. Padahal main
10 menit cukup tuh makinah katanya. Ya, tapi hese. Nah itu ya. Juga 10 menit 4 rakaat tuh makinah itu. Kamu mau dibandingin 7 menit 27 rakaat. Iya kan? ayat Nah, ya. ekspres tidak baik Dikuatkan lagi walahum azabul hariq. Ya, sudah di jahanam sampaikan bahwa dibakar. Kita bisa banyak penungguan di jahanam nanti jadi bisa banyak di jahanam kalau nangkring lain nangkring dibakar. Nah, gitu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah menggagalkan niat mereka. Allah tetap memenangkan orang-orang yang beriman. Ya. Tetap Allah akan memenangkan. Dalam surah At-Taubah ayat 32 Allah berfirman, "Wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun." Ujung-ujungnya tetap orang-orang yang beriman akan menang dan cahaya Allah itulah yang akan kekal sampai akhir zaman. Ya. Tetapi ada fluktuatifnya kapan harus menerima ujian, kapan menerima kemenangan dan semuanya ada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian peristiwa Ashabul Ukhdud itu di zaman siapa itu? Di zaman Nabi Isa alaihissalam. Kan sudah disampaikan sejarahnya. Ya, ketika di Yaman itu ada orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa, maka oleh orang-orang Yahudi itu dibantai dan dimasukkan ke parit disiram api ya gitu. Nah, itu ternyata ya, terjadi juga ya, terjadi juga di zaman Rasulullah SAW ya. Nah, saya terangkan dua saja. Yang pertama ada yang namanya Ammar bin Yasir bin Amir ya, itu dipanggilnya Ammar bin Yasir ya. Itu spektakuler tuh, sudah pernah difilmkan ya. Itu Ammar itu nama seorang sahabat Nabi ya. Itu ibunya namanya Sumayyah binti Khayyat ya. Ayahnya namanya Yasir ya. Itu. Nah dia termasuk ke dalam sahabat as-sabiquna awwalun ya, gitu. Dia dari seorang hamba sahaya itu, maka disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy termasuk Abu Jahal di sana itu dengan 3 siksaan ya. Itu. Setiap siang disuruh menyampaikan pujian kepada Tuhan Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Tapi tidak mau, dia katakan Allahu Allahu Allah. Maka dibawalah ke tempat yang panas, kemudian dipukul dengan cambuk dan dipukul. Gitu. Nah, tidak seperti itu, tidak selesai begitu itu. Maka sore-sore setelah tidak panas dipulangkan lagi ke rumahnya dalam keupayaan. Besoknya dipanggil lagi, ucapkan yang mulia Latta, Uzza, Manat dan Hubal. Tidak mau, maka disiksa lagi ya, gitu. Sampai 7 hari berturut-turut gitu. Berita itu datang kepada Rasulullah, maka Rasulullah mendatanginya. Dan akhirnya sebelum Rasulullah datang, kelihatan bahwa Rasulullah melihat bahwa Ammar bin Yasir itu disiram minyak dan dibakar. Maka Rasulullah datang, maka Rasulullah memegang kepalanya, kepala Ammar bin Yasir itu, dan beliau sampaikan, ya Rabbi, dinginkan dan selamatkanlah Ammar bin Yasir seperti engkau telah mendinginkan dan menyelamatkan Ibrahim. Maka dinginlah dan Ammar bin Yasir dapat selamat, tapi ibu bapaknya meninggal dunia sama dibakar. Nah, seperti itulah mempertahankan akidah seperti itu. Yang kurang madu kalau dingin gitu ya. Tapi semakin berat ujian, semakin hati-hati manusia. Lamun terbisan rangkun 5 prinsip Islam dibantai, bakal apapun betul. Semakin lemah cara perhatiannya, maka semakin lemah perlakuannya. Gitu. Zaman kita dulu pas ke Mekah kecil,
Lamun teu apa raraban kumaha tah di sekolah. Disepret atau disetrak, teman apa kabalik. Atau jengke diharap. Iya, gitu. Akibatnya kumaha? Apa tuh? Apa? Sararea apa? Mun teu apa? Teu naik. Kita kelas 3 teh. Sararea aya kitu kurikulumna. Kelas 3 kudu apa raraban dikata guru. Lamun teu apa teu naik. Engka leweh-leweh di imah diapakeun deui ku nyere. Wala aku naon carana gitu. Belum ada di ayeuna HP buat bicara sorangan ya namanya. Gitu. Akibatnya tapawan dulu matematik tah. Akibatnya tabun asli tah. Setingkat SMA, SMK we teu hafalin tah. Betul. 8 kali 7, 8 kali 7. Aduh, SMA tah. Real deh Pak. Real seperti itu. Dina TikTok Pak Deddy gini kamari. TikTok Pak Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat terpilih. Itunya gitu. Anak SMA Cibatu mana Pak tuh Cibatu ya. Di Sukabumi aya Cibatu, mah di Garut aya Cibatu, mah di Bogor aya Cibatu mana Pak. Gitu. Setahun berapa bulan sana? Katanya gitu kan. 12 gitu. Kalau 2 tahun berapa bulan? 2 tahun. Itu bisa lebih SMA. Terus mereka kawin, bisa kawin malah. Seperti itu. Ya. Nah semakin diuji semakin kuat. Ya. Nah itu. Ya. Ammar bin Yasir akhirnya dia selamat dan dimerdekakan oleh Rasul dan dia menjadi as-sabiqun al-awwalun dan dia termasuk orang yang dijamin masuk surga. Nah itulah fadlul kabir nanti ya di ayat 11-nya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, gitu. Tidak disebutkan ibadahnya, mempertahankan keimanan saja itu sudah surga. Ya. Tapi lihat pertahanan ya, gitu. Dan ketika rukun Islam itu ayat 5 gitu ya, gitu. Penentunya tiangnya adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Orang teka haji tah. Islam kan itu? Islam bilang betong sauna. Islam itu. Islam jarang zakatna. Islam jarang sholatna. Teu Islam kade, teu Islam hati-hati. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kufri as-shalah. Bedana antara kufur jeung mukmin teh salat. Mun teu salat teu Islam. Awas hati-hati lepas Islam. Gitu. Tapi kenyataan hasil survei itunya hanya 32% yang sholat. Gitu. Dan hanya 30% dari 32 teh yang berjamaah laki-laki. Jadi hanya 0,9 hanya 1%. Hanya 2% yang subuh. Tak tidak itu kan hanya 2%. Siapa bos? Urang lu mana urang, masya Allah. Dan salat itulah yang menjadi indikator surga atau neraka. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga salat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat salaha sairu amalihi wa idza fatadat fatada sairu amalihi. Itu yang pertama kali ditanya nanti di atas salatnya. Mau salat beres lulus seluruh amalnya. Salat ngait semua. Ndak mau azin nya ada nasinya memanggilnya. Tarik jeung nganaheun deui. Tapi tong peura. Mundur dua batus pilah. Mundur terus ya. Mundur tangan batu deh. Ya. Batu mah punya pang. Itu Ammar bin Yasir. Yang kedua Bilal bin Rabah sudah tahu ya ceritanya gitu ya. Kalau tadi dipukuli kemudian disiram dengan air, kemudian air garam yang kemudian dibakar. Kalau Bilal bin Rabah itu ditindih dengan 2 batu. Ya. Kalau ulah dianggap di Sukabumi kalau di Arab kalau panasnya Arab, aduh naudzubillah ya. Kalau musim panas Arab itu tidak akan kuat lah kalau nggak pakai alas kaki itu. Ya gitu. Makanya orang Arab pakaiannya tiungna sedikit itu sorbanna sampai
tudungnya atau tiung apa sorbannya itu dilumpuhkan, itu kaidi menghilangkan sebab mendatangkan pikis. Karena apa? Karena menahan angin kan kalau melalui lubang itu berarti anginnya lebih banyak yang masuk jadi dingin gitu. Tapi aneh seperti itu karena mereka berpengalaman di sana. Begitu. Ya. Orang mah lebih luar orang itu. Jadi orangnya. Nah itu. Bilal itu dari di bawahnya diletakkan batu yang panas, ya. Di atasnya ditindih dengan batu. Hanya satu gitu. Sampaikan ucapan Allah itu di Allah itu adalah nama patung yang besar dan yang adalah kumpal. Itu. Nah, tapi yang disampaikan oleh Bilal bin Rabah hanya ahad. Maka ditambah tumpuk lagi batunya. Bukan hanya sekedar panas tapi berat beban. Tambah bebannya. Setiap batu kali Pak tengah hari seperti itu. Itu akhirnya oleh Abu Bakar ditebus dan dimerdekakan. Itu ya. Kalau diceritakan itu tidak seberapa, tapi coba dibuktikan. Cobaan ke bapak ibunya, bapak-bapak gitunya. Ini Ustaz Abai kan dulu pernah belajar itu sehingga pernah gitu ya. Pilihan bisa kintal lah. Ya. Begitulah harga surga seperti itu. Ya, ketauhidan itu. Nah, Rasulullah juga demikian. Ya, sejarahnya panjang ya. Gitu. Kemudian di halaman yang keduanya sampaikan bahwa ayat 11-nya innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, dan beramal soleh, ya, iman amal soleh. Tidak disebutkan amal solehnya apa, ya. Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar, bagi mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya. Ada sungai dari susu, ada sungai dari madu, ada sungai dari khamar. Di akhirat nanti bagi orang yang bertakwa tidak ada yang haram, semuanya halal dan tidak memabukkan. Apa yang penasaran di akhiratlah adanya. Itu disempurnakan, ya. Itu wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Disempurnakan pahala itu nanti pada hari kiamat. Tapi barangkali siapa faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannah, bagi mereka yang dijauhkan dari neraka dan masuk surga. Dan diakhiri dengan kalimat faz, ya, gitu. Udkhila jannah faqad faz, itulah orang yang beruntung. Jadi beruntung teh, menang teh sampai kepada anak-anak kita, bukan ranking satu. Sejak ini sampai yang menang, yang beruntung teh bukan yang pintar, bukan yang kaya, bukan yang kasep, bukan. Tapi kepada anak ini perjalanan tauhid ini, tapi kepada anak-anak, ya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang jauh dari neraka, wa udkhila jannah, dan masuk surga, faqad faz, itu yang menang, yang masuk surga. Itu hebat, bagus, tapi belum menang, kalau belum masuk surga. Jadi yang masuk surga ya sholatnya. Itu. Jadi 3 hal agar anak soleh, itu konsepsi ilahi. Yang pertama, mereka yang tidak pernah lewat baca Al-Quran setiap hari, yang tidak pernah lewat sholat wajib, dan yang tidak pernah lewat doa orang tua. Hanya itu 3 syarat agar anak-anak kita soleh-solehah. Satu, mereka tiap hari baca Quran, mereka tidak meninggalkan sholat wajibnya, dan mereka tidak pernah doa kedua orang tua. Dan ayat itu sampaikan dalam Al-Imran 185 itu sampaikan bahwa hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia mah senda hiburan, ya, itu penipuan saja, ya, penipuan saja. Tahu disangka, Pak, jangan dikira mereka yang mobilnya mewah, ya, gitu, ya, rumahnya megah, jangan dikira mereka nikmat. Belum tentu, ya. Itu kemarin di YouTube, ya, ada orang Cina yang orang Indonesia yang menjatuhkan diri dari Semanggi, dari jembatan Semanggi. Itu orang gorowan itu, mobil mewah berhenti di jembatan, turun dari mobil mewah. Itu lumayan menegakkan, apa terjadi di jembatan sama tuh mobil udah lewat. Itu naik ke pinggir jembatan itu, orang gejolak,
oke atuh lain duit saudun lain duit saya loba. Kenapa sih? Hatinya gelisah, kesal, kecewa. Tidak punya ketenangan. Gitu. Yang menenangkan mah bizikrillah, tatmainnul qulub. Itu. Beruntunglah kita. Ya, beruntunglah kita. Beruntung kita tidak kaya. Mun kita kaya punya uang 300 triliun. Kena setengah tahun ya lumayan eta. Heran kita kalau satu ku Bambang jeung Bu Bambang disiapkeun eta roti jeung bercang. Palem atuh itu nu kan lupa ngaji ge. Tenang. Nah itu ya nikmatnya. Allah membagi rata nikmatnya. Allah tidak membagi rata jumlahnya, tapi membagi rata nikmatnya. Gitunya. Memang manu beungar anak loba, henteu. Sieun sieun miskin, beungar teh punya pabrik, punya apa-apa. Anak teh dua, sieun miskin. Tapi muadin, perjalanan tenang. Sieun teh mungkin ada Allah yang menjamin. Ya. 12 muadin. Masyaallah. Kalau di ayat 10 Allah menyampaikan menyediakan neraka bagi yang durhaka. Di ayat 11-nya itu namanya al-musanna, itu gaya bahasa Al-Qur'an. Selalu direngkeun, disugeraeun aya pinarakaeun. Orang gelo aya nu saleh bageus. Dan berpasang-pasangan tuh. Sengaja Allah sampaikan itu sebagai ujian. Gitu ya. Allah tidak suka pada hamba-hambanya yang bertakwa tidak punya dosa. Dalam diskusi Allah teresepeun ka jaman teu berbuat salah man bagus bae teresepeun. Allah suka pada hamba-hambanya yang berbuat salah, kemudian dia menangis bertobat memanggil namaku. Itu. Lamun bapak punya istri, ya, bager we istri teh. Itu rame. Itu kayak ambak zaman dulu dan sebagainya. Itu manggil kita, nangis. Oh adik, apa aja tuh. Itu lah. Maka Allah SWT bilang, aku ganti generasi itu. Karena apa kabeh ganti. Dan generasi yang punya salah, sehingga dia menyesal, memanggil namaku, aku tuh pencemburu begitu. Jadi kalau orang berbuat salah, jangan kecewa, segera menyesal, panggil nama Allah. Allah memanggil kita dengan kasih sayang. Indah, begitu indahnya Allah menciptakan kita. Ya, gitu. Lalu kalau Allah jualan, terus capek terus, Kalau Allah menyediakan bagi orang yang durhaka fatanul ladzina mu'minuna wal mu'minat, maka Allah di ayat ini innal ladzina amanu wa amilus shalihat, bagi orang yang beriman dan beramal saleh Allah menyediakan jannatu adnin, jannat tajri min tahtiha al-anhar, ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ieu teh konsep surga ini Allah. Oleh kita, oleh orang-orang Thailand, di orang-orang Korea, dibuat dari sini itu sebuah rumah-rumah itu sengaja dibuat di galir-galir yang menghadap matahari. Ya gunung yang menghadap matahari, ternyata itulah rumah yang paling mewah dan mahal di sana. Konsepnya dari sini. Rumah yang menghadap matahari. Ketika pagi-pagi kan tenang, terang, bersih sinar mataharinya mengandung ultraviolet. Di bawahnya dibuat sungai-sungai. Aduh, namun aya di bawah sungai mun peuting haneut, mun beurang tiis teh eta pelona teh. Itu. Ketika tengah hari kayuhan ku gunung, apalagi sore hari tengah bagian sinar matahari nu jelek-jelek nama. Itu loh konsep jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar. Dibuat sedemikian rupa. Gitu. Urang anu boga ayatna teu pati mikir nyeuni mah dengan mana we ieu mah teh. Aduh, pak dan sebagainya ya. Sebab kalau di bantaran sungai enggak boleh kata orang itu atuh. Gitu. Ya. Nah itu yang indah itu. Ya. Zalikal fauzul kabir. Maksudnya al-fauzul faza yafuz fauzan. Fauzul al-fauz itu kemenangan yang paripurna. Kabir ada 3 dalam Al-Qur'an. Ada fauzul kabir, ada fauzul azim, ada fauzul mubin. Nah, 3 ini karakternya berbeda. Kalau fauzul kabir itu dalam Al-Buruj ayat 11, konsepnya untuk kemenangan besar bagi yang berakidah murni muslim, beriman tanpa musyrik. Amalan kumaha wae, penting mah akidahna kuat, Allah jamin fauzul kabir surga. Itu jita. Yang kedua, itu mah kemenangan yang agung, kemenangan yang nyata.
Ya, fauzul mubin. Al-An'am ayat 16 dan Al-Jasiyah ayat 30. Itu mah bagi mereka yang berjihad di jalan Allah. Tah, eta mah fauzul mubin, kemenangan yang nyata. Dari mana? Dari perjuangannya. Gitu, ya, itu. Tingkatan lebih itu. Tingkatan lebih, bukan hanya akidahnya, tapi perjuangan anaknya benar-benar begitu. Ya, yang terakhir fauzul azim, kemenangan yang agung, ya. Azim li ta'zim. Itu mah mereka yang ketaatannya memenuhi petunjuk dan menjauhi larangan Allah. Nah, ketaatan yang paripurna, itulah fauzul azim. Ketiga-tiganya ke fauzul, ketiga-tiganya menang, ketiga-tiganya jadi surga. Artinya tidak diceritakan amalnya, tapi dia kuat kokoh ketauhidannya, tidak musyrik, surga jaminannya. Ya, gitu. Rasulullah menyampaikan seluruh umatku yadkhuluna jannah. Ya, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Seluruh umatku masuk surga kecuali yang enggan. Bagaimana bayar Rasulullah? Sahabat bertanya, apakah ada sahabat engkau yang enggan? Ada. Man atau ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang ikut sunnahku, eta yang taat padaku surga teh. Wa man asani tapi mun berpaling nyieun aturan sorangan. Itu tidak mau berhukum dengan hukum Allah, hukum Rasulnya, hukum sorangan. Gitu. Dan dia sombong merasa lebih bisa. Ya, gitu. Ada 3 sekarang kontemplasi hukum Islam yang mereka abaikan. Ya, pertama mengenai waris, ya, gitu. Kalau hukum Islam wali rijal misul hadir unsayain, laki-laki 2 perempuan. Nah, kalau kontemplasi hukum negara kita tidak, itu laki-laki perempuan sama saja, disamakan. Mereka merasa lebih pintar dari aturan Allah. Laki-laki perempuan sama saja, cek saha sama. Lamun aya lalak jelema anu mengatakan laki perempuan sama itu tolol bin bodoh itu. Mudah atuh. Sok we tong di baju bandingkeun harwa teh. Terus beda atuh naon-naon oge. Gitu. Beda. Ulah sok nanya, ulah sok kawarulan diri sorangan membodohi diri sendiri. Beda. Allah kan menciptakeun anak berbeda laki dan perempuan. Dalam segala hal berbeda. Tadi disampaikan dalam kekuatan otaknya, dalam perasaannya, dalam pola pikirnya berbeda. Tapi bukan berarti yang satu lebih mulia dari yang lain, tidak. Man amila sholihan min zakarin aw unsa fahuwa mu'minun fala yanuhiyannahu hayatan thayyibatan. Laki-laki atau perempuan kalau dua-duanya beriman dan amal saleh sama-sama Allah dihargai dengan surganya. Hanya beda porsinya. Engkau cenah sarua, tapi kenyataannya juga dia juga yang mengatakan ahli emansipasi, ahli kesetaraan gender. Kenyataannya berbeda. Laki-laki dengan perempuan badminton ditandingkeun teu. Ya ganda putra, ganda putri, single putra, single putri, ya beda. Ya campuran deui. Nya teh laki beda, nih teh lain oge. Itu. Tapi api-api hayang sarua, geus beda. Warisan. Yang kedua di pengadilan kesaksian tidak mau dibedakan laki-laki perempuan sama saja. Dalam Islam beda. Itu. Yang ketiga dalam poligami. Mereka menyatakan kalau laki-laki boleh berpoligami maka perempuan boleh berpoliandri. Perempuan boleh istrinya banyak, suaminya banyak. Mana edan eta? Ya, gitu. Siganya maka otak, tapi otaknya tidak jalan. Laki-laki kalau isinya 4, 1, 2, 3, wadahna opatah. Laki-lakinya hiji, celek, anakan tak opatan anak. Jelas. Anakan. Jelas tuh turunan anak. Jelas bapana ieu, indungna eta, apa hili. Tapi lamun poliandri, lakina hiji, lakina 4. Awan hiji celok titu nu mana ka bapak laki teu jelas atuh. Sangat bodoh, sangat di hukum Allah. Aturan Allah yang paling indah, yang paling baik. Enggak bisa dilawan hukum Allah. Apa hukum jahiliyah yakun? Nah, hukum jahiliyah. Hukum Allah yang paling baik. Seperti itu. Ya. Nah, itu kemenangan yang besar dan terakhir kemenangan yang agung apabila mereka ya memperoleh kenikmatan di akhirat karena ketaatan dan mengikuti petunjuk dan menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, jadi ada fauzul kabir, aya fauzul mubin, aya fauzul azim. Kalau fauzul kabir
Sebenarnya semua juga dapat surga. Kalau kabir itu keutamaan karena kekuatan akidahnya. Gitu. Dengan itu saja cukup ya, dia masuk surga. Ya, walaupun nanti ada disebut jahanamiyun. Jahanam itu alumni jahanam. Gitu ya. Tapi ke surga, nggak ada tunggu sama nari buat tahun kayak kita gitu. Terus di mana batu rumah itu karek gitu ya. Karena akidahnya kuat tapi amalannya sebalek gitu ya. Itu agama fajur mubin nyata. Kenapa? Karena dia berjuang. Ya, perjuangannya hebat. Nukati rumah fajur. Kenapa? Karena dia ketaatan dari mana? Dari ilmu itu. Ya, keywordnya kata kuncinya ilmu. Rasulullah ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan haji, dengan jihad, dengan saum, dengan zakat, dengan segala, tidak bisa dihapus dosa itu kecuali dengan lelahnya mencari ilmu. Hanya itu yang bisa menghapusnya dalam hadis Muslim. Itu. Kenapa? Saking wajibnya terjadi gantian, mencari ilmu wajib. Itu tetap wajib, itu bisa dihukum. Dan Allah pasti memfasilitasi bagi yang tuli ada caranya, tetap bisa. Kenyataannya real. Ya, bagi yang pire, pego, no, bisu, ada caranya. Kenyataannya ada seorang yang autis itu bisa ngomong dan sebagainya. Quran mah hafal. Itu. Kenyataannya kalau dididik pasti begitu. Itu. Ngomong sampai tamu. Ngomong sama dulu emang, mau nyai dulu bisa. Hari ngaca Quran tuh. Nah itu terakhir. Bapak sekalian, mudah-mudahan kita termasuk oleh fauzun, baik fauzul kami, fauzul mubin ataupun fauzul kami. Amin ya Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.